Jangan mengincar seseorang untuk jatuh karena dia tidak jatuh, yang lain nggak dijatuhkan. Nggak adil banget gitu loh. Kalau pandangan saya yang harus jatuh itu si Arbil. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Oke teman-teman, sorry saya agak lambat ngambil video ini, harusnya kemarin, cuma karena kemarin terlalu padat ya, siapa aja. Akhirnya saya ngambil video kali ini untuk mengomentari juri Dangdut Academy yang saya rasa sudah tidak objektif, sudah mengandalkan subjektivitas, sudah mengandalkan ego sendiri, tidak berpedoman pada aturan permainan. Oke, sebagaimana kita ketahui teman-teman sekalian, di grup 1 Babak Rizal ini menampilkan akademi-akademi yang spektakuler ya, dimana memang ya semua netizen, semua orang pasti sudah bisa menduga, pasti sudah bisa membaca bahwa yang akan dijadikan tumbal adalah Mutia. Karena memang dari segi kualitas ya, dari empat akademia itu memang Mutia yang banyak koreksinya, terutama di pas babak show ya. Mutia tidak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Namun kembali ke keputusan lagi teman-teman sekalian, ternyata pendukungnya Mutia membaca ini, pendukungnya Mutia membaca sinyal ini, sehingga apa yang terjadi, mereka memberikan virtual gift yang cukup spektakuler. Bahkan ada The Sultan di situ kedua kalinya setelah Yusuf. Harapannya apa? Harapannya biar Mutia tidak jatuh. Cuma gini teman-teman sekalian, para pendukung yang rela menyumbangkan virtual gift-nya itu bukan semata-mata supaya Mutia tidak terjatuh, bukan ya, bukan. Ingat itu ya, semoga ini didengar oleh para juri. Para pendukung rela mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta bukan semata-mata yang didukung itu biar tidak jatuh, bukan, biar ada orang lain yang jatuh. Kalau cuma tujuannya ingin menyelamatkan Mutia, ya nggak fair juga gitu loh. Dia sudah berkorban banyak, berkorban ratusan juta, dia terselamatkan, harapannya ada peserta yang lain yang jatuh gitu loh. Ya jangan sampai karena itu anak emas lah, atau anak sultan, atau anak apa ya, akhirnya tidak dijatuhkan. Ya itu keliru besar, menurut saya itu keliru. Nah harusnya kembali ke aturan, setiap babak Rizal ya, setelah show babak kedua itu harus ada yang jatuh. Itu apa ya, aturan dasarnya di situ. Nah kemarin kembali lagi seperti yang sebelumnya, di mana yang diharapkan jatuh adalah Mutia. Ternyata Mutia dapat pertolongan tangan Tuhan, mendapatkan gift, mendapatkan The Sultan, The Boss yang cukup banyak, sampai terkumpul 12 juta koin dukungannya, yang menyebabkan dia menjadi orang paling atas, urutan teratas yang langsung lolos via virtual gift. Harapannya ada di antara 3 ini yang terjatuh, karena ini merupakan perlombaan. Jangan mengincar seseorang untuk jatuh karena dia tidak jatuh, yang lain nggak dijatuhkan. Nggak adil banget gitu loh. Yang diincar jatuh Mutia, karena memang sudah mengalami penurunan ya. Tapi kan aturannya kalau dia bisa terselamatkan walaupun dengan virtual gift, harus ada yang jatuh. Jadi kalau Mutia nggak jatuh, ya harus ada yang lain dong yang jatuh. Jangan fokus ke ini aja. Itu kan nggak adil banget namanya. Harusnya di antara 3 ini ada yang jatuh. Valen misalkan, Robi, atau Arbil. Harus ada yang jatuh guys. Nggak boleh seperti ini. Ini dolim namanya. Sudah mendolimi para pendukung-pendukung Mutia. Nah ini komentar saya. Jadi apa ya, kesannya kok dipermainkan gitu loh. Ujung-ujungnya Mutia nanti ya pasti jatuh. Kenapa? Ya nggak mungkin setiap tampil ada The Sultan, yang nggak mungkin juga. Cuma kalau misalkan fair, misalkan ini adil. Oke, Mutia kemarin terselamatkan, Valen terselamatkan pertama oleh juri. Ada 2 yang harus terjatuh. Sorry, ada 2 di sini dan 1 harus terjatuh. Robi atau Valen. Robi atau Arbil.
Kalau misalkan Arbil jatuh, saingan Mutia sudah berkurang, guys. Paham nggak maksud saya? Saingannya berkurang gitu loh. Jangan ngincer Mutia. Mutia sudah terselamatkan. Harusnya ada yang jatuh. Biar saingannya itu semakin berkurang. Ini namanya juga lomba, kompetisi. Yang diincar karena nggak jatuh, semuanya diselamatkan. Ya nggak gitu juga. Kan dolim namanya. Kasihan sama orang yang sudah mendukung Mutia, menghabiskan ratusan juta, ternyata nggak ada yang terjatuh. Ingat, orang itu, para fans mendukung, biar apa? Biar yang didukung itu bisa terselamatkan virtual gift. Di sisi lain dia berharap ada yang jatuh di antara kompetitornya. Itu maksudnya. Kemarin malam harapannya kan Mutia tuh yang bener-bener mau disenggol Mutia. Cuma karena Mutia teratas, akhirnya Valen terselamatkan. Ada dua. Kalau menurut versi saya dari penampilan sebelumnya, yang layak jatuh itu si Arbil. Yang layak jatuh si Arbil. Kita ini kompetisi, kita ini harus fair, kita ini harus memandang dengan pandangan keadilan. Kenapa? Oke, memang dari segi jual, kita ini sebenarnya mencari pemenang atau mencari pemain sinetron sih. Memang dari segi nilai jual, Arbil tinggi nilai jualnya. Ya, tapi kalau misalkan harus dipilih Arbil sama Robby tadi malam ya, ini saya nggak mau ngomong sebelum-sebelumnya ya. Kalau misalkan harus milih, kalau pandangan saya yang harus jatuh itu si Arbil. Kalau sampai juri bisa jatuhkan Arbil, wah, keren. Bener-bener tidak melihat siapa dia, siapa itu. Nah, sehingga kalau Valen udah nggak bisa tersenggol. Valen memiliki sesuatu yang tidak teman-temannya miliki. Spektakuler, setiap penampilannya selalu beda-beda. Kalau yang lain kan monoton terus penampilannya. Kalau Valen setiap penampilan dia menunjukkan sesuatu yang selalu beda. Pakai sepatu roda lah. Kemarin main piano dengan suara nada rendah yang cukup luar biasa, nada sedang spektakuler, nada tinggi luar biasa. Itu Valen, guys. Udah nggak bisa disenggol. Walaupun virtual gift-nya nggak banyak, udah nggak bisa tersenggol. Kalau harus beradu dengan Robby, dengan si Arbil, ya tetap Valen yang menang. Nah, ini Arbil sama si Robby, harusnya satu di antara mereka ada yang jatuh. Kalau saya pandangnya, itu sebenarnya yang harus jatuh itu si Arbil. Nah, tapi akalan-akalannya Dewan Juri lagi, karena Mutia yang mau disenggol terselamatkan, akhirnya yang terselamatkan seakan-akan juri ini berjasa menyelamatkan si Robby dengan yang diselamatkan Arbil. Nah, semuanya sudah berasumsi si Robby jatuh, guys. Akhirnya berpelukan, nangis. Akhirnya Mai Soimah berpesan. Boleh saya berpesan untuk Robby? Boleh. Ya Robby, apapun yang terjadi, ini sudah yang terbaik. Dan hari ini kamu juga lolos. Harusnya itu Arbil, guys. Cuma karena sudah ada obrolan di media sosial, netizen menyatakan anak berlian, anak besul apalah itu, sehingga tidak mau berkonspirasi di situ, sehingga yang diselamatkan dulu adalah Arbil, kesannya biar tidak menganak emaskan, baru si Robby. Tapi andaikan si Robby diselamatkan terlebih dahulu, kemudian si Arbil, tambah dirujak. Karena kalau menurut saya yang layak jatuh itu harus ada di antara Robby sama si Arbil. Kalau saya milih si Arbil jatuh, itu kan mengurangi kompetitor, guys. Itulah pentingnya itulah pentingnya the boss, the sultan menyelamatkan yang kita beri gift, sekaligus berusaha menjatuhkan anggota lain, peserta lain. Nah, ini nih grup 2 nih. Ingat, grup 2 pasti Shakira yang mau disenggol. Pasti Shakira yang mau disenggol. Karena nggak mungkin April, nggak mungkin Mila, nggak mungkin Tasya, pasti Shakira yang mau disenggol. Ingat, Shakira nggak mungkin tersenggol.
Saya jamin Shakira nggak mungkin tersenggol. Kenapa? Karena pasti ada virtual gift puluhan juta yang akan disumbangkan untuk Shakira. Tapi jangan lagi-lagi karena Shakira nggak tersenggol, di antara tiga nggak tersenggol. Ini kompetisi apa sih? Kok yang mau tersenggol sudah ditentukan di awal karena nggak tersenggol akhirnya terselamatkan lagi. Nggak mungkin masyarakat Indonesia itu selalu memberikan sumbangan virtual gift. Harus ada dijatuh. Kalau misalkan Shakira nanti yang teratas, antara Mila, April, sama Tasya harus ada yang jatuh. Ini kompetisi. Biar mengurangi kompetitor, biar mengurangi musuh. Percuma dong kita ngasih virtual gift banyak kepada Shakira, Shakira tetap terselamatkan, tapi tidak ada yang jatuh. Artinya tidak mengurangi persaingan di situ. Tidak mengurangi persaingan. Masa ya sampai selamanya gitu-gitu terus, kan nggak mungkin. Jadi cobalah lebih bijak lagi lah para juri. Jangan hanya karena ingin menyinggol seseorang yang mau disenggol teratas, akhirnya nggak ada yang jatuh. Nggak boleh seperti itu. Saya yakin nanti Shakira nih, lihat aja Shakira. Pasti Shakira yang tertinggi nggak ada yang tersenggol, kecuali Tasya nggak baik. Nah Tasya ini agak gini nih. Kalau misalkan Tasya nanti oleng ya udah Tasya. Kalau Tasya, April, Mila sama-sama bagus, udah nggak ada yang tersenggol. Nggak usah nonton, sudah bisa ketebak. Nggak usah nonton, sudah bisa ketebak. Ya omong-omong aja. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, kalau yang tadi malam, yang kemarin malam yang spektakuler banget itu pasti si Valen ya. Si Valen terus Mutia terselamatkan oleh virtual gift. Si Robby juga bagus pada waktu itu. Si Arbil juga bagus, tapi harus ada yang jatuh. Kalau saya milih si Arbil jatuh. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf teman-teman sekalian. Saya Afri Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di komen. Ini barangkali share juga biar sampai kepada juri-juri di sana itu biar mendengarkan suara hati dari para netizen.